Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan materi tentang kajian pustaka dan metodologi penelitian. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitunya saya, Ade Putri Mariam Yahya, sebagai moderator. Yang kedua, Deti Lestari sebagai pemateri. Yang ketiga, Elsa Febriani sebagai pemateri. Nah, yang keempat, Nengsia sebagai pemateri. Nah, yang kelima, Tasya Gofima sebagai pemateri. Nah, materi kali ini yang pertama tentang kajian pustaka akan dijelaskan oleh Elsa Febriani. Pada Elsa, kita persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan pengertian dari kajian pustaka. Nah, pada saat kita melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita lakukan dan tidak bisa kita lewatkan atau harus kita lakukan pada saat kita melakukan sebuah penelitian. Kenapa? Karena kajian pustaka ini merupakan kegiatan mencari, meneliti, menelaah dari sumber-sumber pustaka yang kita miliki. Nah, daftar referensi dari semua jenis referensi seperti untuk kajian pustaka ini kita bisa menggunakan sumber referensinya seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, dan masih banyak sumber-sumber pustaka lainnya. Nah, jadi kajian pustaka ini nantinya akan menjelaskan laporan tentang apa yang telah ditemukan oleh peneliti lain atau membahas masalah penelitian. Nah, kajian pustaka ini juga merupakan kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Elsa yang telah menjelaskan tentang kajian pustaka. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deti Lestari. Kepada Deti, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan mengenai fungsi dan tujuan pustaka, di mana fungsi dan tujuan pustaka ini tentunya mempunyai tujuan tertentu. Menurut Lady, di sini ada kegunaan kajian pustaka. Ada 8. Yang pertama, mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini dilibatkan pula cara penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitian. Yang kedua yaitu membantu memberikan gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu mengungkapkan sumber-sumber data atau judul pustaka yang berkaitan. Yang keempat yaitu mengenal peneliti-peneliti karya penting dalam permasalahan yang kita hadapi. Yang kelima yaitu memperlihatkan kedudukan penelitian yang akan dilakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu mengungkapkan ide-ide dan pendekatan yang umum belum kita kenali sebelumnya. Yang ketujuh yaitu membuktikan keaslian peneliti bahwa penelitian yang kita lakukan berdapat dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan terakhir yaitu mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Itu merupakan tujuan dan fungsi kajian pustaka. Yang selanjutnya itu sumber-sumber kajian pustaka berdasarkan isinya. Menurut Sugiono, sumbernya ada 3, yaitu sumber sekunder, sumber primer, dan sumber tersier. Di mana sumber
primer ini adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu sumber sekunder, di mana sumber sekunder ini adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskannya. Yang terakhir yaitu sumber tersier, di mana sumber tersier ini bisa digunakan sebagai informasi awal dan bentuk penelusuran lebih lanjut. Contohnya yaitu indeks, abstrak, dan biografi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Deti yang telah menjelaskan materinya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya kita persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metodologi penelitian. Nah, di sini yang akan dibahas ada 3. Yang pertama, jenis penelitian, lokasi, dan informan penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Yang kedua itu lokasi. Nah, dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti serta waktu pelaksanaan penelitian. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, di jalan, di rumah, dan lain-lain. Lokasi dan kondisi wilayah disesuaikan dengan jenis penelitian serta waktu pelaksanaan penelitian. Yang terakhir itu informan penelitian, yaitu sumber informan merupakan para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. Nah, teknik penunjukan informan ini menggunakan teknik bola salju. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tasya yang telah menjelaskan materi tentang metodologi penelitian. Nah, materi selanjutnya, metode penelitian akan dijelaskan oleh Nengsia. Kepada Nengsia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang metode penelitian. Sebelum kita mengetahui apa saja komponen dari metode penelitian ini, kita harus tahu apa itu metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah ini adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. Jadi, komponen dalam metode penelitian tim pertama adalah metode dan alasan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya di sini adalah pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kualitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, atau pedoman wawancara. Yang kedua adalah tempat penelitian. Kita perlu mengemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perpustakaan, di lembaga pemerintahan, di jalan, di rumah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini, yang utamanya adalah peneliti sendiri atau anggota tim penelitinya. Untuk itu, kita perlu mengemukakan siapa yang akan menjadi instrumen penelitiannya, atau mungkin setelah permasalahannya dan fokus jelas, peneliti akan menggunakan instrumennya. Instrumen yang digunakan perlu dikemukakan pada bagian ini. Yang keempat adalah sampel sumber data. Maksudnya di sini adalah dalam penelitian sampel sumber data pada proposal masih bersifat sementara dan akan berkembang kemudian setelah penelitian di lapangan. Sampel sumber data ini pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang pada situasi sosial atau objek yang ditelitinya. Yang selanjutnya, yang kelima,
teknik pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data, yang utamanya adalah observasi partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu kita kemukakan, kalau teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan pula apa yang akan diobservasinya. Kalau wawancara, kepada siapa ya kita akan mewawancaranya. Yang selanjutnya yang keenam adalah teknik analisis data. Dalam teknik ini, kita perlu lebih banyak dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahap pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural. Analisis data dengan analisis kompetensial. Setelah analisis kompetensial, dilanjutkan dengan analisis tema. Yang terakhir adalah rencana pengujian keabsahan data. Dalam proposal, perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data ini karena meliputi uji kredibilitas data atau validitas internal, uji dependabilitas atau reliabilitas data, uji transferabilitas atau validitas eksternal atau generalisasi, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas. Namun yang utamanya adalah uji kredibilitas data. Karena dengan uji kredibilitas ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, member check, dan analisis kasus negatif. Mungkin itu materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Nengsi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin itu adalah materi terakhir dari kelompok 7. Nah, kelompok 7 yang membahas tentang kajian pustaka dan metodologi penelitian telah menyampaikan secara menyeluruh tentang materi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.